Shalom, selamat pagi keluarga yang dikasihi Tuhan Yesus, keluarga kerajaan surga. Amin, 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 amin. Kepastian di tengah ketidakpastian. Ya, tiap hari manusia di seluruh bumi menyalakan televisi mereka dan menyaksikan berita. Peristiwa-peristiwa global dibicarakan hampir di semua kanal. Hal-hal negatif ada di seluruh internet. Majalah dan koran, meski tidak sepopuler dulu, masih bisa ditemukan dengan mudah. Rasa takut dan negatif juga masih bisa ditemukan dengan mudah. Anda tidak dapat menghindarinya. Mereka ada di hadapan kita 24/7, artinya 24 jam 7 hari. Negatif adalah wabah. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Kita membesarkan suaranya justru. Kalau kita nyetel TV ya, begitu ada berita negatif, justru kita kepengen tahu, kepengen mendengarkan. Kita mengklik tautannya di gadget-gadget. Kita membalik halaman berikutnya kalau koran. Dan kita biarkan hal-hal negatif ini terserap dalam pikiran kita. Kita khawatir tentang peperangan, tentang penyakit baru yang menyebar, apapun, pasar saham lah, ekonomi anjlok lah. Mengapa kita lakukan ini? Apa ketertarikan kita dengan informasi semacam ini? Ya, kita ketakutan. Bukan rahasia lagi bahwa ada sejumlah besar kegelapan di dunia ini siap untuk menarik mereka yang mau mendengar ke bawah genggamannya. Namun banyak juga terang, dan di mana ada terang, kegelapan tidak bisa menang. Terang yang selalu menyinari aku di saat-saat tergelap aku adalah firman Tuhan. Karena terlepas dari situasi apapun yang kita hadapi, Alkitab akan memandu kita melalui langkah-langkah untuk melewatinya. Krisis keuangan, masalah dalam pernikahan atau hubungan kita, masalah di tempat kerja, di sekolah, bencana global, semuanya memudar dibandingkan dengan Tuhan dan kekekalan. Alkitab kita ya adalah sumber terang kita yang tidak pernah berakhir. Bahkan di ruangan yang paling gelap sekalipun, saat lampu dinyalakan, cahaya akan mengusir kegelapan itu. Bahkan saat menghadapi kesulitan di tengah tragedi dan ketidakpastian, terang yang Tuhan pancarkan kepada kita akan tetap menang. Tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih cerah. Di tengah kegelapan, aku memilih untuk menjangkau arah cahaya, untuk membiarkannya menyinari semangat aku dan memimpin jalan menuju hari-hari yang lebih baik. Teman-teman juga bisa begitu. Jadi aku selalu menggunakan firman Tuhan untuk menjadi terang buat langkahku. Terkadang up and down memang gitu ya. Tapi ketika down, kalau aku mengusahakan untuk membaca firman Tuhan walaupun satu ayat atau enggak berkembang lagi satu pasal, tapi ketika aku membaca, aku mendapat kekuatan entah dari mana, ya Roh Kudus yang memimpin. Jadi begitu kita kuat, kita mampu tuh melakukan aktivitas kita satu hari. Coba kita nggak kuat, stres nunggu di kamar, nunggu gila aja kita ya, gitu. Karena semua di dunia ini serba nggak pasti. Kita saat ini hanya mengais-ngais untuk mendapatkan 1-2 kepastian di tengah banyaknya ketidakpastian. Tapi bagiku Yesus adalah kepastianku, dan itu kekal sampai kapanpun gitu loh. Gak terasa setiap hari aku bisa lewati. Aku gak tahu itu pimpinan Roh Kudus. Berasa saat ini bangun tidur, aduh Tuhan Yesus, aduh. Hati tuh rasanya digeremet-geremet.
tapi Tuhan mengizinkan apa yang terjadi di hidupmu itu untuk kebaikan. Nanti kamu akan lihat di ujungnya itu apa ya yang bisa diambil. Tidak pernah Tuhan mencelakakan ciptaannya, mencelakakan kita yang percaya kepadanya, nggak pernah. Kita diizinkan untuk kita merasakan, supaya kita nih ya yang diizinkan, terus kita mendapatkan kemuliaan Tuhan. Nah disitulah kita bisa bercerita kepada orang, walaupun jawaban doa kita belum nyampe ke kita, terus doa-doa kita belum terjawab dengan apa yang kita inginkan ya, bukan dengan Tuhan. Tapi ketika dia menjawab doa ya, sekalipun dia belum menjawab doa, coba dipikirkan, kita bisa melalui hari demi hari itu karena siapa? Kita nggak tahu, ada aja yang bisa memberikan kekuatan kita untuk melewati. Nggak terasa bulan sudah berakhir, tahun sudah berakhir gitu ya. Dan ketidakpastian ini akan terus berlangsung sampai Tuhan Yesus datang kali kedua. Ketika kita didapati percaya dan taat, disitulah kita mendapat mahkota. Mahkota kekal, kita memimpin bersama-sama Yesus. Kita hidup di langit baru, bumi yang baru. Mau atau enggak gitu ya. Kalau aku sedang mengusahakan semuanya ini, dan kita pun bertarung dalam iman, bertarung dengan peperangan, bertarung dalam apapun juga untuk mengalahkan dunia ini dengan terang gitu ya. Tuhan Yesus memberkati.